Nah, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi yaqulu bersabda, inni akhafu ala ummati min thalathin. Aku takut, Nabi takut pada umatnya. 3 model manusia yang ditakutin Nabi. Nabi takut. Karena apa? Ini orang sumber malapetaka ini. Maka Nabi ini takut dengan model-model begini. Takutnya bukan kepada orang itu, akan tapi takut akibatnya kepada kalian. Begitu maksudnya. Pertama apa? Min zallatil alimi. Min zallati alimin. Keplesetnya seorang alim. Seorang alim manusia berijtihad. Maka ijtihadnya adalah, jika memenuhi syaratnya adalah, jika benar mendapatkan 2 pahala. Jika salah mendapatkan 1 pahala. Itu dari sisi pahala. Tapi bagi yang tahu kesalahannya nggak boleh diikuti. Bukan berarti kan mendapatkan pahala. Berarti ngikuti kesalahan dapat pahala. Oh salah. Berarti ijtihadnya ulama yang salah, beliaunya mendapatkan pahala karena itu berijtihad serius. Kemudian tak taunya ijtihadnya salah, nggak boleh kita ikuti. Maka kepleset itu yang kebanyakan bukan di sini. Di pengikut. Ini pengikut ini bahaya banget. Mentang-mentang omongan gurunya biarpun berbeda dengan kebenaran, itu tetap dibela. Nah itu baru kepleset ini. Gurunya mujtahid, salah dalam berijtihad. Dan dia menemukan ini nggak sesuai dong. Maka lah kalau dia masih saja mengikuti, sementara muridnya katanya alim, maka baru inilah terjadi zallatul alim, keplesetnya. Sudah tahu nggak benar, tapi masih saja diikuti. Ini mengikuti hawa nafsu. Nah, ini bahaya sekali. Maka Nabi takut dengan model-model seperti ini. Mengikuti hawa nafsu. Dia tidak melihat kebenaran, melihat kepentingan dirinya. Fatwa bisa dibeli karena apa? Sesuai dengan pesanan. Ini kan repot. Mufti bayaran. Bisa jadi mufti bayaran bukan berarti orang bodoh. Oh tidak, orang alim. Bisa jadi alim beneran. Justru karena alimnya itu dia bisa ngolah. Ente pengen apa sih bos? Tenang aja lah. Oh enggak, saya punya dalil, tenang aja. Nanti saya keluarkan dalil sesuai. Keluar besok fatwa. Ulama, pengikut diikut semua. Ini alim. Tapi dia khianat. Maka kulil haqqa walau kana murran. Kulil haqqa walau ala nafsik. Sehingga ulama sejati itu berani mengucapkan kebenaran biarpun pahit bagi dia. Berani mengucapkan kebenaran biarpun akan menjadikan sebab diri yang dirugikan. Karena dia tahu kebenaran. Maka pesan mulia dari guru mulia kami mengatakan bahwasanya dalam memberikan jawaban hukum fikih. Hukum fikih itu Masya Allah banyak ulama berbeda-beda. Sederhana, cukup. Ini dasar yang paling penting adalah keluarkan dirimu di saat mengeluarkan jawaban fikih atau fatwa. Keluarkan dirimu dari kepentingan pribadimu. Hawa nafsu. Ayah, pondok itu hawa nafsu loh ya, jangan dianggap mentang-mentang pondok ini. Pondok itu hawa nafsu, ada fakir, pondok paling gede, pondok paling banyak, pondok ini bisa saja hawa nafsu. Nggak usah sok menantang pondok ini, nah, bisa. Jadi ada fatwanya ada hubungan dengan pondok. Fatwa sedekah. Makanya waktu kita setelah memahami bahwasanya zakat itu tolong jangan digunakan untuk membangun pondok. Itu kami hati-hati, kami tidak berani mengeluarkan biarpun itu sudah kami yakini dari dulu, nggak berani ngomong kecuali kita sudah punya pondok. Kalau kita belum ada pondok, berarti kan ada mungkin hawa nafsu karena saya nggak punya pondok, pengen bangun pondok barangkali itu apa gitu. Akan tapi misal sebuah contoh saja, fatwa keluarkan dirimu dari kepentingan pribadimu. Pribadi itu luas, politik, partainya, calonnya, ya tadi kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Madu adalah obat yang luar biasa.
Akan tapi bisa saja orang teriak, asal dawa likulidda, ada pentingan hawa nafsu. Karena apa? Dia jualan madu. Bahkan mungkin berlebihan, jangan pergi ke dokter dan sebagainya. Karena apa? Sudah cukup dengan obat Nabi, madu. Kalau jualan madu biasa saja. Karena ilmu kedokteran juga itu menjalankan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya tanya ahlinya. Yang mempelajari dunia medis dengan serius ya dokter. Itu sekolahnya lama itu. Itu kalau bicara tentang kulit, ngobrak-ngabrik kulit itu. Bukan khayalan. Kalau bicara kandungan juga ngelihat bicara itu benar itu. Jadi jangan masih kecongkaan orang yang sok gaya herbal juga bahaya juga itu. Ya biasa. Jadi jangan congkak. Ini makanya ini hawa nafsu itu muncul begitu. Dan hawa nafsu bisa saja yang dunia medis hawa nafsu bisa no. Pakai hadis was'alu ala dzikri. Dokter, jangan pakai madu. Ya kurang ajar juga. Oh, madu, Nabi minum madu kok. Biasa ya, ini itu apa? Yang ketiga adalah wa min hukmin jair. Satu hukum yang zalim, kezaliman, dengan kezaliman. Ada mungkin hukmi jairin, ada hukmin jair, ada hukmi jairin hukumnya orang jahat, atau hukmin jair berarti sebuah tatanan di sebuah negara yang zalim. Jadi hukum yang di dalamnya terdapat ketidakadilan. Dan itu tidak ada di dalam Islam. Dan itu harus kita yakini. Dan kita bisa menjelaskan kalau ada tuduhan terhadap Islam. Bahwasanya Islam itu adalah tidak adil, hukum Islam itu kita bisa. Makanya di saat hukum-hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat Islam, tentu banyak ketidakadilan. Kita harus berani dong, ini bukan omong kosong. Harus yakin betul. Kita bisa menjelaskan tentang masalah waris, masalah ini kita jelaskan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.